pra-peradilan itu adalah sidang untuk menentukan apakah sah atau tidak administrasi. Jadi bukan bicara materi tentang perbuatan pidananya. Senyatanya ada dan harus ditangkap oleh pihak kepolisian. Tetapi bukan Peggy Setiawan kan itu, karena di DPO kan tidak ada nama Peggy Setiawan ya. Peggy alias Peron aja. Peggy alias Peron, Dani dan Andi. Peggy Setiawan ini saya kira berdasar dari Keterangan Sudirman. ya keterangan Sudirman dan putusan pengadilan. Sudirman bilang bahwa keterangan yang dia buat itu mengikuti apa yang ditulis di papan tulis. Sudirman. Tapi bukti yang cukup itu sebenarnya sudah ada. Persoalannya bagaimana penyidik itu harusnya kalau memang munculnya dari Sudirman, Supriyanto, kenapa tidak dihadirkan? Hanya berita acara yang dihadirkan kan di pengadilan. Halo Sobat TN, ketemu lagi kita di Bang X Napi Diskursus.net. Saya lagi-lagi ditemani oleh seorang psikolog forensik, Mas Reza Indragiri Amril. Saya Mas ke Halo Sobat DN. Kita akan bincang-bincang di siniar kali ini untuk sebuah topik yang lagi panas-panasnya tentang kasus kematian. Mungkin dugaan kasusnya adalah pembunuhan terhadap sejoli dari Cirebon, Jawa Barat yang masih berusia 16 tahun, Eki dan Vina, yang kejadiannya meletup di 2016, tanggal 27 Agustus. Sekarang, setelah 8 tahun, kasusnya bergulir lagi dan yang termutakhir infonya adalah bahwa pada sidang pra-peradilan atas Peggy Setiawan, tersangka, Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutus bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Plus, menyatakan bahwa surat keputusan dari polisi di Treskrim tentang penetapan Peggy sebagai tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum. Kita akan bicara tentang itu. Sebelum bicara saya mau salaman sama advokat kampung. Oh, boleh. Advokat kampung tapi tidak kampungan. Siap, luar biasa. Keras amat. Namanya luar biasa. Udah nyolong start, kan belum saya perkenalkan nih. Oh, baik, Tapi nggak apa-apa. Karena terlalu ini Euforia lah. Euforia, bersemangat. Nah, Sobat TN, sebelum kita berangkat bersiniar, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selebihnya, sangat dianjurkan untuk kemudian like, comment, and share video ini. Sobat TN, Mas Reza, sekarang baru waktunya untuk memperkenalkan para narasumber yang sudah membersamai kita di sini. Di depan saya ada Pak Roni Sompi, mantan Kadif Humas Mabes Polri juga pernah menjabat sebagai Kapolda Bali ya Pak ya. Ya. Di jabatan sipil juga pernah menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Baik-baik aja Pak, kabarnya Pak ya? Ya. Baik-baik aja Pak ya kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Lalu ada Pak Muhtar Effendi, salah satu dari tim penasihat hukum Peggy Setiawan yang tadinya ditersangkakan oleh polisi. Sekarang sudah gugur tuh status tersangkanya. Alhamdulillah. Pak ya. Baik, Mas Reza kita mulai dong. Silakan. Mas Reza mau tanya dulu boleh? Enggak, Mas, saya masih larut dalam rasa sukacita saya. Saudara bukan, teman bukan, kenal pun tidak. Tapi terus terang dari kejauhan saya melihat Peggy Setiawan, melihat ada Kang Mohtar, ada Mas Tony, ada Bu Yanti. Terus terang kagum juga saya sama orang-orang kampung. Nggak punya nama besar loh, Mas. Di tim sebelah ada nama-nama besar loh. Ya. Di tim yang satu ini boro-boro dikenal, Mas. Terdengar aja belum pernah. Tapi ternyata hasilnya begini-begini, Mas. Pak Muhtar, pertanyaan pertama. Siap. Putusan itu yang nyatakan menang lah ya, kubu yang menang. Emang udah diyakini 100% dari awal-awal atau sebenarnya masih ya ragu-ragu nggak 100% gitu kan? Ya. Jadi memang sejak start kita menangani kasus ini, kita punya keyakinan yang luar biasa gitu ya. Artinya bahwa ini klien kita tidak bersalah lah gitu. Makanya kita memutuskan untuk melakukan gugatan atau permohonan pra peradilan karena berdasarkan keyakinan tadi kan itu. Keyakinan ini bersumber pastinya dari keterangan-keterangan yang kita dapat baik dari keluarga, dari saksi kan itu. Kalau dengan Peggy kan saya baru ketemu setelah
beliau udah ditangkap kepolisian lah ya. Nah, kemudian setelah itu makin kesini makin bertambah informasi. Maka 100% lah kita mempunyai keyakinan bahwa ini kita pasti menang. Apalagi saya banyak mohon izin dengan segala hormat, saya sebetulnya banyak ilmu-ilmu yang didapat dari ini yang terhormat Abang Da ini. Itu nggak ada itu. Ini saya pokoknya gini nih, setiap beliau nih tampil entah di media manapun, saya ambil berkas. Di berkas itu putusan itu yang tahun 2016 saya tulisin semua, saya rangkum semua apa yang beliau. Nah, semakin banyak ilmu yang saya dapat, kok semakin bertambah keyakinan kita. Makanya kemenangan ini tidak diragukan lagi, apalagi ditambah dengan proses kemarin sidang peradilan ya. Dari kita kan menghadirkan saksi ahli. Beberapa pertanyaan yang kita lontarkan ke beliau, salah satunya pertanyaan yang saya sampaikan ya, bahwa apakah kepolisian berhak merubah putusan yang sudah ingkrah kan itu tentang 3 DPO, ahli bilang tidak bisa. Nah kalau begitu berarti memang 3 DPO ini senyatanya ada dan harus ditangkap oleh pihak kepolisian, tetapi bukan Peggy Setiawan kan itu, karena di DPO kan tidak ada nama Peggy Setiawan ya. Peggy alias Peron aja. Peggy alias Peron, Dani dan Andi. Ya. Nah jadi kalau misalkan tiba-tiba pihak kepolisian daerah Jawa Barat melalui penyidiknya menangkap Peggy Setiawan, berarti kan merubah putusan majelis hakim yang sudah ingkrah kan. Nah kemudian kata ahli juga tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambah tentang daftar DPO itu ya. Clear lah sudah di sana bahwa memang ini pasti insya Allah kita menang lah. Memang tidak meyakinkan banget 100% karena ada yang maha kuasa di atas lah. Tetapi tetap kita punya keyakinan ke arah sana. Kemudian di dalam persidangan juga pada saat pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar menghadirkan saksi, kita melakukan atau memberikan pertanyaan yang sama sebetulnya dengan ahli kita ya. Tapi dari pihak sana ahlinya membatasi kita. Mereka dia hanya pihak sana tuh maksudnya Polda Jabar. Ya, ahlinya terutama. Profesor Agus Rono itu ya. Ya, betul. Jadi begitu saya tanya dengan pertanyaan yang saya tanyain tadi ke ahli, dia hanya menjawab kalau polisi sudah punya keyakinan ya bisa dijadikan tersangka kan gitu. Nah, ini kan makin kalau menurut kita makin blunder gitu ya. 2 ahli boleh lah, memang 2 ahli berpendapat beda boleh ya nggak ada larangan kan itu ya. Tetapi kan menurut kita tidak logis lah kalau orang yang tidak pernah di DPO, orang yang tidak pernah diproses sebelumnya kan jelas landasannya untuk menjadikan seorang DPO itu kan jelas landasannya. Saya yakin beliau nih lebih paham lah itu ya. Di antaranya kan ada Perkap nomor 14 tahun 2012. 2016 pasti harus yang digunakan itu, yang 2012 kan itu, yang menyatakan bahwa seseorang sebelum dijadikan DPO itu harus dipanggil dulu oleh pihak penyidik, ya kan? Ada surat pemanggilan untuk dimintain keterangan. Panggilan pertama tidak datang, panggilan kedua tidak datang, maka polisi punya hak untuk menjemput paksa kan. Nah, dalam proses penjemputan paksa kalau memang orangnya tidak ada, barulah masuk daftar DPO. Oh, jadi status DPO. Ya, barulah dimasukkan ke daftar DPO. Itu bersesuaian dengan Perkap nomor 6 tahun 2019. Artinya dari 2 Perkap ini saja, polisi sebetulnya punya landasan yang kuat untuk melakukan itu. Jadi tidak ujug-ujug muncul nama Peggy Setiawan. Karena kalau kita telah lebih dalam itu, nama Peggy alias Peron pun saya sangat di beberapa kesempatan kalau nggak salah saya berbicara dengan Abang Da ini, nama Peggy alias Peron, jangan Peggy Setiawan lah. Kalau Peggy Setiawan jelas nyata-nyata tidak ada dalam proses persidangan 2016 itu nggak ada. Nama Peggy alias Peron pun muncul, ini menurut kami ya, menurut kita dengan tim itu, setelah Rudiana membuat laporan polisi. Karena prosesnya kan begini, ini bisa saya hubungkan dengan keterangan yang lain ya nanti. Tanggal 31 setelah terjadinya pembunuhan, Rudiana kan ngecek ke lokasi. Ya.
Kemudian ketemulah dengan si Aep. Ini saya singkat-singkat saja ceritanya lah. Nah, setelah itu ditangkaplah yang 8 orang. Nah, penangkapan yang 8 orang itu dilakukan oleh Rudiana sebelum Rudiana memberikan laporan ke polisian. Sebelum. Nah, 31 Agustus jam 16 itu Rudiana menangkap orang. Nah, saya meyakini bahwa alur cerita kemudian orang-orang yang terlibat di dalamnya itu hanya sebuah cerita yang kalau saya bilang dikarang lah gitu ya oleh Rudiana. Contoh begini, salah satu contoh aja yang si Sudirman itu yang terpidana. Pasti kan ditanya sama Rudiana, kamu teman mainmu siapa? Karena memang Sudirman itu adalah teman dekatnya Peggy Setiawan. Teman SD ya. Teman SD malah, teman SD. Si Sudirman kemungkinan besar bilang teman saya Peggy Setiawan. Alamatnya di mana? Di Anu kan itu. Makanya begitu mereka ditangkap, kan Rudiana atau kan tidak ibunya si Peggy ini nggak nyebutkan siapa-siapa yang datang ya. Yang jelas ada polisi 3 orang lah datang ke rumahnya ya, menggeledah rumah kemudian mengambil motor Smash itu, yang 2 motor itu. Nah, setelah itu malamnya Rudiana baru membuat laporan polisi ke reskrim setelah nangkap. Artinya jalur cerita yang dibuat oleh Rudiana ini udah matang menurut saya gitu ya. Udah matang, maka dia bikinlah laporan. Sehingga di laporan polisi pun peran si A, peran si B, peran si C itu dibuat dengan begitu mudahnya gitu loh. Bahkan kalau saya nggak bawa ya, itu ada putusan itu yang nomor 4 itu. Sudirman itu nyata-nyata di dalam putusan itu bilang bahwa saya menerangkan apa yang ditulis di papan tulis. Bayangin coba. Di papan tulis siapa? Ya pasti di papan tulis polisi dong. Kan dia sudah ditangkap posisinya. Sudirman sekedar mengikuti apa yang tertulis di papan tulis polisi. Betul. Sudirman bilang bahwa keterangan yang dia buat itu mengikuti apa yang ditulis di papan tulis. Sudirman. Ada di saya berkasnya. Ada di saya berkasnya. Cuman kalau ini kan perlu waktu lah, saya ambil ke dalam. Mungkin nggak Pak? Karena kan yang kita dengar, yang publik dengar, Sudirman itu kan kebetulan ada semacam retardasi mental. Betul. Kelemahan di situ. Jadi mungkin kalau disuruh untuk bersaksi dengan raw note segala macam mungkin agak kesulitan. Jadi mungkin itu bantuan. Ya bantuan kan kalau namanya ngikutin. Katakanlah begini, apakah Sudirman waktu itu menyanggah bahwa Pak tulisannya jangan begini dong karena saya tidak begini, kan begitulah. Mungkin nggak seperti itu. Karena apalagi ini pro justisia ya. Ya, karena begini, Sudirman itu menurut orang tuanya Peggy kan memang berdekatan ya. Dan teman-temannya Peggy juga ya, yang kemarin dihadirkan jadi saksi juga. Sudirman itu karena memang pertama ada kelemahan mental apa keterbelakangan gitu ya. Jadi dia kalau dibilang harus iya gitu loh, harus tidak gitu. Orangnya gitu loh. Ya itu dalam psikologi forensik disilakan suggestibility-nya tinggi itu. Suggestibility tingginya. Jadi ada 3 kelompok manusia yang acap kali disebut, oh ini hati-hati nih kalau kita memeriksa orang dengan salah satu ciri ini, harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena suggestibility-nya tinggi. Jadi bukan dia bercerita sesuai fakta, tapi bercerita sesuai dengan apa yang dia tafsirkan. Ini kemauan penyidik. Satu anak-anak. Yang kedua maaf ini, perempuan. Konon perempuan hasil riset juga mengatakan suggestibility-nya tinggi. Dan yang ketiga mereka-mereka dengan tingkat kecerdasan yang rendah. Gitu. Jadi berarti Sudirman masuk ke yang kategori ketiga mungkin. Betul. Jadi semestinya perlu dicek ulang nih kualitas keterangan dari seorang terperiksa yang bernama Sudirman. Yang notabene kondisi mentalnya memang berbeda dari kebanyakan orang. Begitu. Ya. Nah ini persidangan pertama kan harusnya tanggal 24 ya. Kan mundur tuh. Karena pihak kepolisian daerah Jawa Barat nggak hadir waktu itu. Pra peradilan maksudnya kan? Ya, pra peradilan. Itu saya dapat info dari rekan kita juga, rekan tim pengacara, karena yang kebetulan dekat dengan orang tuanya Sudirman. Itu dia nggak bisa menemuin Sudirman di lapas. Ternyata ada di Polda. Nah itu. Nah ini ada keyakinan bahwa Sudirman bakal dijadikan saksi untuk yang memberatkan Peggy Setiawan. Saksi mahkota? Ya, saksi mahkota dibilangnya begitu ya. Karena ada beberapa rekan kita juga yang bilang bahwa itu hati-hati Sudirman akan dijadikan saksi mahkota. Tapi bukankah yang menyebut-nyebut ihwal Peggy di lokasi kejadian, itu kan bukan hanya Sudirman, tapi juga ada saksi Aep. Aep juga mengaku melihat Peggy di malam itu.
melakukan penganiayaan juga. Kalau betul Bang, tapi kalau si Aep kita yakin itu bohong lah. Makanya kita nggak mau nyasar si Aep gitu ya. Yang kita menjadi konsen kita itu Sudirman. Cuman satu keuntungan buat kita bahwa Sudirman itu punya keterbelakangan mental, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Sudirman bersaksi pun kata, itu kan cuma satu saksi. Yeah. Unus testis, nullus testis gitu ya. Satu saksi bukan saksi. saksi. Kita sempat minta orang tuanya. Ini saya buka saja karena sudah game over lah ya masalah peristiwa. Kita sempat minta orang tuanya untuk membuat testimoni. Kalau Sudirman itu punya keterbelakangan mental. Pak Suratno ya? Ya, Pak Suratno kan? ya. Ibu Yanti bilang surat Pak siap ditandatangan. Sudah siap ditandatangan. Begitu besoknya mau ditandatangan, tiba-tiba mereka ngeblok, nggak mau ketemu dengan kita. Kira-kira kenapa? Ada apa itu? Ah itu dia. Ada apa ya? Invincible hand atau apalah, saya nggak ngerti lah gitu ya. Tidak mau dia membuat surat pernyataan itu. Karena apa? Surat itu sengaja kita buat seumpama nanti misalkan ya Sudirman dihadirkan benar-benar jadi saksi yang memberatkan, kita mau minta kepada pihak kepolisian berdasarkan surat atau testimoni yang dibuat oleh orang tuanya, tolong si Sudirman dites kejiwaannya gitu loh maksudnya. Tapi ternyata orang tuanya jadi ngeblok, padahal awalnya oke gitu. Kan kita bilang dengan surat ini ya, kalau dinyatakan Sudirman itu keterbelakangan mental, insya Allah Sudirman bisa dibantu mudah, maksudnya dibantu untuk mengeluarkan dia gitu ya gitu kan, prosesnya gitu. Nah orang tuanya mau, tiba-tiba ngeblok. Setelah kalau tidak salah saudaranya orang tuanya ketemu Sudirman di Polda itu. Nah ini kan ada apa ini? Ini ada apa kan itu ya? Nggak apa-apa saya bicara di hadapan komandan lah. Ya, kan kita intinya yang baik nyatakan baik, yang tidak baik nyatakan tidak baik kan itu. Artinya Itu. fakta itu kan harus disampaikan. Tapi kalau saya lihat kan Sudirman ini kan terpidana. Betul. Kan sudah diputus Seumur hidup. dan ingkrah toh. Ya. Ya. Bagaimana proses persidangannya? Apakah tidak dilihat kalau Sudirman itu memang ada kelainan Berkebutuhan khusus itu ya. dan apakah Sudirman ini tidak didampingi penasihat hukum? Saya kira pasti didampingi penasihat hukum karena kasus ini kan ancamannya lebih dari 5 tahun. Betul. Ya. Nah, artinya kan yang kita diskusikan ini seakan-akan kan mau mengevaluasi kembali putusan hakim yang sudah ingkrah. Nah ini kan kita harus hati-hati juga melihatnya, ya, karena timbulnya DPO ini dari putusan pengadilan sebenarnya. Yang tadi sempat Pak Mohtar mengulasnya ada 3, iya kan? Itu kan putusan pengadilan. Ya. Polisi berupaya menangkap Peggy yang harusnya Peggy Perong ya. Itu berdasarkan putusan pengadilan. Ya. Nah, dari situ harusnya kan 3. Tapi kemudian baru bisa menangkap 1 orang, kemudian ada anulir dan sebagainya. Ya. Tapi kalau saya melihat, kenapa Peggy Setiawan? Yang tadi Pak Mohtar sampaikan, rupanya rumah Peggy Setiawan ini sempat digeledah pada tahun 2016. Ya. Nah, kalau sempat digeledah, apalagi sempat disita sepeda motor, yang saya dengar sepeda motor itu dipakai untuk membonceng Vina. Dan yang membonceng itu adalah Peggy Setiawan. Rumahnya itu yang di Cirebon, itu yang digeledah. Yang menggeledah dan sebagainya, ya pasti petugas Polri ya. Artinya, Peggy yang disebut oleh Sudirman, karena Sudirman ini juga mengaku Peggy ini adalah Temannya semasa SD? Temannya waktu SD, Ya. kelas SD 11 Ya. di Cirebon. SD. Sehingga saya juga bertanya, kenapa kok ada penyitaan surat tanda ijazah dan sebagainya. Ini untuk memastikan apa betul Peggy Setiawan itu benar yang disampaikan oleh Sudirman.
Sehingga kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh penyidik untuk menangkap Peggy Setiawan ini, saya kira berdasar dari Keterangan Sudirman. ya keterangan Sudirman dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan kan cuma nyebut namanya Peggy aja Pak, nggak ada Setiawan ya Pak? Iya, tapi dasarnya dari mana? Kan gitu. Dasarnya karena pernah ada penjelasan dari Sudirman, Peggy itu. Ya. Kemudian saya nggak tahu lagi dasar yang lain. Tapi keterangan Sudirman begini, Pak Roni. Masuk akal kalau misalnya Anda kenal ini. Kebetulan saya pernah satu forum dengan Pak Kadif Humas yang sekarang. Saya lupa nama beliau dengan segala hal. Sandi Kadif Humas, Nugroho. Pak Sandi Iya, Sandi Nugroho. Nugroho. Pak Sandi. Iya, Nugroho Sandi. Beliau perlihatkan tuh foto. Ini adalah Peggy Setiawan. Betul ini Peggy Setiawan. Teman SD Sudirman. Tapi kan kita tidak sedang memperbincangkan Peggy Setiawan yang notabene adalah temannya Sudirman, Pak. Ya. Kita berbincang tentang seseorang yang bernama Peggy, entah Peggy mana itu, Ya. yang disebut-sebut oleh Polda Jabar sendiri mengotaki pembunuhan berencana Iya. dan orang pertama yang melakukan ruda paksa, Pak. Kalau kita bicara pemalsuan ijazah nih, ini saya nggak bicara kepala negara nih, ini hanya ini. Iya, Secara iya. umum kan orang sekarang juga bicara kepala negara memalsukan ijazah lah segala macam. Saya nggak kesana lah gitu. Kalau ini kasus pemalsuan ijazah, pemalsuan dokumen kependudukan, masuk akal, Pak. Alat bukti yang dipertontonkan Bukan, ke itu publik bukan. adalah itu. Kalau itu Ya. bukan membuktikan tentang Pembunuhan dan keterlibatan. ruda paksanya, bukan. Tapi membuktikan Bahwa ini betul Peggy Setiawan ya, oke. yang dimaksudkan oleh Sudirman. Hmm. Karena munculnya nama Peggy Setiawan itu alias Peggy Perong itu dari Sudirman dan ada beberapa terpidana yang lain yang akhirnya tinggal Peggy Setiawan. Kalau nggak salah ada satu lagi Suprianto. Terpidana Suprianto ini juga menyampaikan bahwa Peggy Setiawan ini ya dia juga yang melakukan ruda paksa, dia juga yang membonceng. Jadi mohon izin Pak, ini sebetulnya ceritanya ini berubah-ubah. Ya. Cerita siapa yang berubah-ubah? Berubah-ubah. Jadi gini, di putusan nomor 4 tahun 2016 itu 2017 ya, dari Pengadilan Negeri Cirebon. Itu dibilang bahwa di alur peristiwanya ya, bahwa korban itu dibonceng oleh Dani, diapit oleh Peggy, kan begitu? Ya, itu di cerita itu. Tapi kemarin di jawaban yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap permohonan kita, beda lagi ceritanya. Jadi korban Eki dibonceng oleh Dani, diapit oleh Andi. Nanti ini kan berubah-ubah ini, jadi tidak konsisten gitu loh. Maksud saya kalau mau berbohong konsisten mungkin benar lah gitu sama orang lah gitu ya. Berbohong Kan konsisten. kalau plus dengan plus kan jadi plus, min dengan min jadi. Ngomong-ngomong yang dicap sebagai pembohong itu kan justru hasil pemeriksaan psikologisnya Peggy Setiawan. Ini manipulatif, pembohong. Nah itu kemarin kan Andi kita sama Dani itu kan yang kemudian disebut fiktif kan, DPO fiktif kan. betul, makanya begini kan ada konferensi pers itu dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat lah, saya lupa lagi namanya, makanya saya sebut pihak kepolisian daerah Jawa Barat aja ya, yang menyebutkan bahwa 2 orang itu dianulir Pak, yang Andi dengan Dani. Fiktif lah. Fiktif. Yang ada kan hanya Peggy Setiawan. Di jawaban muncul lagi. Itu tadi ceritanya bahwa Andi bawa motor di depannya. Jadi gini, Andi dengan Dani bawa motor ngapit si Eki gitu loh, korban Eki. Jadi Eki itu diapit oleh Dani dengan Andi. Jadi tidak ada Peggy alias Perong lah, kita yang Peggy Setiawan ya Peggy alias Perong. Nah di alur cerita yang dulu yang 2016 itu justru malah Peggy Setiawan yang ngapit dari belakangnya kan itu. Itu sesuai dengan putusan Ya, pengadilan ya. ya. Jawabannya ada di jawaban dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat itu. Putusannya juga ada di Pak sana. Benny, saya mau tanya begini Pak ya. Putusan dari pra peradilan kan ternyata harus dikatakan tanda petik Polda Jabar kalah gitu ya. Bukan kalah. Bukan kalah. Gugatan Peggy Setiawan oleh Pak Muhtar dan kawan-kawan itu diterima. Artinya kalau diterima, berarti kan status tersangkanya gugur. Tersangkanya gugur ya. Dengan kata lain, Polda Jabar ini kan gagal meyakinkan hakim.
Bahwa penetapan PS sebagai tersangka itu adalah sah adanya. Beda, Pak. Oke, beda. Peradilan itu Ya. adalah sidang untuk menentukan apakah Sah atau tidak? administrasi. Saya mau tanya ke situ. Administrasi, jadi hukum acara. Ya. Jadi bukan bicara materi tentang perbuatan pidananya. Wasidik mulai dilibatkan kapan, Pak? Wasidik itu kalau kita lihat dari perkap yang baru, dari mulai menentukan apakah kasus ini bisa diproses dalam proses penyidikan, itu sudah hadir. Sudah hadir Wasidik, ya. Apa yang bisa kita katakan bahwa dengan putusan peradilan seperti ini, adakah peran wasidik yang tidak optimal atau bagaimana, Pak? Ya itu harus kita cek. Artinya begini, ya saya karena mantan penyidik Iya. dengan pengalaman terakhir waktu Kapolda Bali menangani kasus kematian Angelin umur 8 tahun. Ini saya bintang 2 Kapolda turun langsung, Pak. Karena apa? Kasus itu sudah Benar-benar ke publik. Nah kebetulan kalau saya lihat tempus deliktinya, jadi sebenarnya kasus yang saya tangani di Polda Bali itu tahun 2015 lebih dulu dari kasus Vina. Dan kasus Vina ini pada tahun 2016 tidak viral. Ya, viralnya itu kan setelah Ada filmnya ya. dibuat film, kemudian keluarga mungkin meminta untuk mencari lagi yang 3 DPO. Nah disitulah mulai. Nah menurut saya memang atasan penyidik, apakah dia Kapolres ataupun direkturnya ataupun Kapolda memang harus memantau, mengawasi, mengontrol penanganan kasus ini. Karena ada kewenangan di situ. Jadi penyidik itu melakukan tugasnya, pasti kan ada surat perintah. Ada surat perintah untuk melakukan penyidikan, melakukan penangkapan, melakukan penahanan dan sebagainya. Nah, kalau kita berangkat dari putusan, hakim melihat belum ada bukti yang cukup, kan begitu. Karena Peggy Setiawan itu statusnya ditahan, memang penahanan itu harus ada bukti yang cukup. Nah, kalau bukti yang cukup, kalau itu menjadi dasar, ya, dengan adanya putusan peradilan, bukan berarti penyidik Polda Jabar tidak bisa menangani lagi kasus ini. Tapi diajukan dengan berkas baru yang dilengkapi dengan bukti yang cukup. Kalau memang Peggy Setiawan ini terlibat. Tapi kembali lagi, karena ada yang menjadi pedoman sebenarnya bagi aparat penegak hukum itu, lebih baik melepas 1.000 orang yang bersalah daripada menahan satu orang yang tidak bersalah. Mungkin hal inilah yang menjadi ranah keadilan, karena penegakan hukum itu harus ada keadilan di sana. Ini yang harus jadi pedoman dan harus diantisipasi oleh penyidik Polda Jabar. Jadi apakah Pak Roni ingin mengatakan bahwa ada kemungkinan polisi menersangkakan lagi Peggy Setiawan dengan alat bukti baru? Ya. Setelah ini bukan ya. Alat bukti baru. Bukti yang cukup. Jadi mencukupi alat bukti yang tadinya belum cukup. Kan gitu. Ya. Apa saja yang kalau saya yang mengkaji kasus ini. Pertama, keterangan Sudirman, Suprianto. Itu adalah keterangan saksi yang walaupun subjektif, tapi mereka menjadi dasar untuk terbitnya DPO dalam putusan pengadilan. Ini hakim yang memutuskan, bukan sekedar DPO dimunculkan oleh polisi. Yang kedua, Pak, ada sepeda motor yang dipakai oleh Peggy Setiawan sehingga disita. Itu bisa menjadi barang bukti yang kalau dibuat berita acara penyitaan, jadi berita acara penyitaan itu adalah
surat, Pak, alat bukti surat. Visum et repertum, walaupun itu tidak menunjuk Peggy Setiawan, tapi itu kan menguatkan pembuktian 8 terpidana terdahulu yang diputuskan bersalah, dieksekusi. Itu juga alat bukti yang cukup. Kalau saya lihat kasus ini sebenarnya, ya saya tidak mengomentari masalah peradilan, tapi bukti yang cukup itu sebenarnya sudah ada. Persoalannya, bagaimana penyidik itu harusnya kalau memang munculnya dari Sudirman, Supriyanto, kenapa tidak dihadirkan? Hanya berita acara yang dihadirkan kan di pengadilan. Kalau mungkin hadir, hakim bisa bertanya, pengacara bisa bertanya. Perkiraan saya karena itu Pak tidak dihadirkan. Karena Sudirman dengan kondisi sedemikian rupa, tapi sudah di BAP layaknya orang normal. Begitu masuk ruang sidang, diujilah orang ini oleh pihak Kang Muhtar dan kawan-kawan. Keterangan Sudirman yang tidak valid, yang berubah-ubah mungkin, yang serba gampang mungkin, itu justru akan bisa melemahkan kedudukan Polda Jabar sendiri. Ya karena itu tidak dihadirkan. Karena itu tidak dihadirkan. Dan kami gini Bang, kami sudah punya rencana, seandainya waktu Sudirman dihadirkan, kalau kita tidak tolak, kalau gini, jadi pilihannya hanya 2 kepada pihak kepolisian daerah Jawa Barat ya. Minta kita diuji dulu tes kejiwaannya. Kalau misalnya pihak kepolisian daerah Jawa Barat tidak mau itu, ya kita tolak. Tuh, karena bagaimana bisa kesaksian seorang yang dianggap punya keterbelakangan mental terus dijadikan bukti, ya kan? saya kira itu bagus itu. Artinya waktu saya menyidik kasus kematian Angelin tahun 2015 itu, saya periksa semua calon tersangka itu dengan menghadirkan ahli hipnoterapi dan juga menggunakan lie detector. Ya, yang satu tercukupi, tapi yang punya kelainan-kelainan itu ya dengan lie detector itu nggak bisa Pak. Kacau itu, rusak. Tapi ahli hipnoterapi kan harus persetujuan. Ya, jadi saya kira bagus sekali kalau kita membuktikan apakah Peggy Setiawan itu terlibat atau tidak, atau siapa saja yang nantinya mungkin muncul tersangka baru ya, itu melalui sebuah upaya penyidikan yang maksimal. Memang 2 alat bukti yang sah itu menjadi ya tanggung jawab dari penyidik untuk melengkapi ketika penyidik Polda Jabar mau melanjutkan lagi. Karena putusan pengadilan untuk pengadilan ini, pra-peradilan ini tidak langsung serta-merta menghentikan penyidikan, kecuali ada putusan atau surat keputusan penghentian penyidikan. Nah itu, kalau sekarang ini masih terbuka penyidik untuk melengkapi, memperbaiki kekurangan. Ada ungkapan bahwa seseorang tidak boleh diproses hukum 2 kali untuk perkara yang sama. Ini kan bukan pidana. Ini pra-peradilan saja. Berarti belum masuk dalam argo itu. Iya, namanya pra. Nebis in idem itu ya. Belum nebis in idem ini. Belum dianggap bahwa Peggy Setiawan ini tidak bersalah dalam kasus pidana. Tapi proses ketika dia dijadikan tersangka belum sempurna secara administrasi, secara hukum acara pidana. Nah itu yang kemudian dilakukan upayanya oleh Pak Muhtar dan kawan-kawan itu, ya ini sebagai pelajaran juga ya bagi penyidik Polda Jabar untuk lebih berhati-hati penanganan kasus yang lain, bukan hanya ini. Pak Muhtar udah berhitung polisi akan melanjutkan lagi, menersangkakan Peggy Setiawan lagi dengan alat bukti yang dilengkapi lagi. Ya, segala kemungkinan itu sudah kita pikirkan ya. Cuman tetap maksudnya begini, kita punya keyakinan bahwa apapun yang dilakukan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat, apakah mengeluarkan sprindik baru atau apapun itu,
keyakinan kita kan seseorang bisa dituduh melakukan tindak pidana kalau ada korelasi dengan alat bukti yang ada kan begitu ya. Korelasi. Contoh begini. Peggy Setiawan, klien kami itu kan dituduh sebagai otak pelaku pembunuhan. Bahkan di dalam alur ceritanya itu kan korban ditusuk pakai samurai pendek kan begitu ya. Ada samurai panjang, samurai Ada pendek. samurai panjang, samurai pendek. Nah, kalau saja pihak kepolisian sedini mungkin mempersiapkan alat bukti itu, gitu, mungkin buat kami agak sulit mengelak gitu ya. Apalagi kalau di dalam gagangnya itu ditemukan sidik jari yang mengarah kepada Peggy Setiawan. Dan itu. Dan di ujung samurai itu ada darah. Dan di ujung samurai tentunya ada darah kan itu ya. Darah korban semestinya. Nah, darah korban kan itu. Kemudian dibilang juga bahwa Peggy Setiawan ini menurut si Sudirman ya, keterangannya bahwa orang yang paling pertama kali melakukan ruda paksa Peggy Setiawan. Itu yang disampaikan polisi ketika rilis Peggy Ya, Setiawan di bahkan di dalam hasil autopsi Dokter Nur Rohman atau siapalah saya lupa lagi ya. Itu ditemukan memang ada sperma. Walaupun di dalam visum sperma itu tidak ditemukan. Hanya berupa darah segar yang keluar mohon maaf ya dari alat kemaluannya Vina korban. Nah, tetapi di autopsi itu ditemukan sperma. Nah, sayangnya kan tidak ada pengujian sperma itu melalui scientific crime investigation. Itu otopsi itu, itu kapan dilakukan itu? Otopsi itu dilakukan kalau tidak salah setelah 3 hari dikubur, dimakamkan lah itu ya. Nah, itu. Ekshumasi maksudnya ya? Ya, kalau tidak salah ya. itu kan Rudiana kan mencurigai ini anaknya bukan korban kecelakaan lalu lintas karena laporan awal kan kecelakaan lalu lintas. Tapi begitu dicek motornya utuh dan lain sebagainya, kemudian dia merasa curiga, maka dia melakukan pelaporan dulu ke Polres. Nah, dari sana baru diadakan autopsi itu ya. Ekshumasi atau apa ya, itulah. Nah, itu di sana lah perbedaan antara autopsi yang sebelum ekshumasi dengan yang ekshumasi. Penemuan spermanya itu kan baru dia diketemukan setelah diekshumasi kan? Ya, pertama kan itu kasus lalu lintas. Kalau kasus laka lantas, otopsi itu kan apakah penyebab kematiannya karena benturan dengan benda keras dan sebagainya, di mana dia tidak melihat ada keharusan untuk memeriksa secara keseluruhan. Enggak Pak, mohon izin Pak. Kalau di visum itu detail. Ya, visum. Ya, itu detail dari mulai ujung kepala sampai bawah itu kan diperiksa, kan ada hasilnya tuh. Ya, di bagian, mohon maaf nih, di bagian kemaluannya ada darah segar mengalir tanpa disertai gumpalan jaringan. Itu ada keterangannya tuh. Artinya visum itu diambil setelah korban dibawa ke rumah sakit visum kan. yang Jadi begitu kejadian korban sejak diketahui awal itu berarti. Ya. Sejak awal. Ya, jadi sejak awal. visum pada saat ada laporan laka lantas. Ya, laka lantas dibawa korban ke rumah sakit dua-duanya. Gunung Jati. Satu dokter memeriksa Eki, satu dokter memeriksa Vina. Ya. Nah, di dokter yang memeriksa Vina itu tidak disebutkan hasilnya itu ada ceceran atau ada sperma kan itu. Belum ada. Tidak ada. Nah, itu kan. Tidak ada. Karena dia kasus laka lantas. Enggak, ini semua dibukakan karena kan di sana diterangkan dari kemaluannya akan begitu ya, keluar darah segar. Artinya tidak mungkin dong dokter yang melakukan visum itu tidak melihat itu gitu loh. Tidak membuka seluruh badan gitu maksud saya gitu loh. Tidak maksudnya. Nah, itu yang perlu kita dalami juga. Apakah dokter yang ahli forensik yang memeriksa kasus kecelakaan lalu lintas itu sama dengan pemeriksa untuk kasus pembunuhan, kasus penganiayaan dan sebagainya. Ini beda saya kira. Itu perlu kita dalami juga. Tapi menurut kebiasaan saya di dalam menangani kasus, kalau kasus kecelakaan lalu lintas itu ya seperti biasa saja. Apakah betul dia ada benturan di mana? Ya. Tapi kalau sampai memeriksa ada ruda paksa, berarti kan sudah ada perbuatan pidana lain di luar
kasus kecelakaan lalu lintas. Nah mungkin yang tadi disampaikan, yang rinci itu setelah ekshumasi, setelah sudah dimakamkan, digali kembali kan untuk diekshumasi. Jadi kalau di Lebih visum detail, ya? itu, mohon izin, kalau di visum itu disebutkan ini yang paling menonjol gitu ya. Karena kalau secara umum kan kepala pecah dan lain sebagainya itu kan memang secara umum lah gitu. Ini kan yang paling menonjol itu disebutkan dalam visum itu bahwa dari kemaluan korban Vina kan itu keluar darah. Artinya kan tidak mungkin dokter hanya melihat begini saja kan itu. Nah, perkiraan kita kan pasti dokter membuka semua pakaiannya. Nah, kalau memang ada sperma, katakanlah, apa iya pada saat di visum tidak kelihatan spermanya, tetapi begitu setelah dimakamkan berapa hari baru kelihatan spermanya. Katakanlah memang seperti itu kondisinya, keadaannya katakanlah seperti itu. Tetapi tetap kami punya keyakinan bahwa selama dokter tidak menunjukkan bahwa itu sperma yang dituduhkan kepada klien kami, ya tidak bisa dibuktikan. Ya, Ya, saya kira bukti forensik yang lebih kuat. ya, Bukti forensik lebih kuat Pak untuk membuktikan. Tapi Karena si pemilik sperma itu tidak kunjung terjawab. ya, Karena tidak dilakukan uji DNA. tidak ada uji DNA. Bahkan Kapolri menyampaikan kasus pembunuhan Eki Pina tidak didukung dengan hasil Kerja scientific saintifik. crime investigation. Kapolri mengatakan itu. Nah, salah satu diantaranya mungkin maksud Kapolri ya ke sana. Tidak ada uji tes DNA. kan ini diputus bersalah loh. 8 terpidana itu diputus bersalah loh. Oh betul, betul. Betul. Kalau dapat Betul. terpidana betul. Iya. Nah, cuman yang Walaupun kemudian Kapolri secara mengejutkan atau secara lapang dada mungkin justru membuat testimoni bahwa kerja tahun 2016 tidak sungguh-sungguh berdisiplin dengan kerja saintifik. Ya artinya Kapolri sudah terbuka kan ya, bahwa hasil kajian internal Ya, menyadari kekurangan itu. ya. Nah, berkaitan dengan status Peggy Setiawan ini, ya kita tentu berharap bahwa penyidik Polda Jawa Barat melakukan introspeksi. Ya, Saya pun berharap awalnya begitu. ya, Tapi kok dalam perjalanan waktu saya malah merasa ini Polda Jabar justru berpotensi dinilai oleh publik gagal melakukan mitigasi, Pak. Gagal melakukan mitigasi terhadap kerja tahun 2016. Dan inilah buah pahit yang harus ditelan akhirnya. ya mungkin Putusan pra-peradilan. dengan adanya pra-peradilan dan putusnya sudah sah, Ya. itu akan menjadi dasar Ya. bagi Polda Ya. Jawa Barat untuk melakukan ya introspeksi ke dalam, Ya. mengkaji kembali apakah mereka masih bisa mengajukan kembali berkas perkara ini sambil melengkapi cukup bukti kalau memang bisa tercukupi. Ya, tidak mudah mengungkap kasus pembunuhan. Saya sampai Kapolda Bali itulah, dan saya memang kebanyakan sebagai reserse, sehingga saya paham bagaimana kasus pembunuhan itu harus melibatkan kemampuan forensik. Disiplin ilmu Apakah? Iya, yang beragam. ya harus crime scene investigation itu dengan melibatkan ilmu pengetahuan itu sangat penting. Karena kalau cuma berangkat dari keterangan saksi, Betul, saya sepakat. itu memang saksi adalah alat bukti utama. Tapi dalam kasus-kasus tertentu dia harus didukung kebenaran kesaksian itu karena dia sangat subjektif kan. Nah, dengan ini memang saya sependapat dengan Pak Mokhtar, Pak Reza juga bagaimana kita mendalami kembali keterangannya Sudirman. Kemudian ada Supriyanto. Kalau yang lain itu saya lihat ada nama-nama seperti Galang, Oktarangga, Nilam. Mereka di luar dari narapidana, 8 narapidana, tapi 3 ini menyaksikan yang dimaksud dengan Peggy apa itu? Peron, ya Peggy Setiawan itu. Nah ini kan jadi bukan pembuktian keterlibatannya Peggy Setiawan dalam kasus, tapi
nama dari Peggy Setiawan itu di sana dikenal dengan Peggy Peron. Nah gitu, sehingga rumahnya sempat digeledah. Nah ini kan Siap. Saya coba pengen. Siap. Jadi gini Pak. Sebentar, Ini Pak. kita luruskan dulu sebentar ya. Peggy Setiawan itu tidak pernah dikenal dengan nama Peggy alias Peron. Ini kita luruskan dulu. Jangan sampai nanti muncul opini baru gitu ya. Bahwa Peggy Setiawan itu sebetulnya dikenal dengan nama Peggy Peron. Tidak pernah. Tidak pernah. Bahkan ke kawan-kawannya pun kita tanya tidak pernah. Namanya Peggy Setiawan itu dipanggil dengan alias Peron. Tidak ada. Harusnya Pegot ya. Pegot kemarin si Dede Luciana. si Dewan itu bilang Pegot. Tapi itu kan Ibunya juga bilang Pegot. ya itu kan hanya di lingkungan orang-orang yang kenal dengan dia saja. Artinya Terdekat, lingkungan terdekat. ya yang dekat saja. Artinya yang tidak maksudnya tidak menyebar di mana-mana lah gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ini Pak, tadi kan dibilang bahwa kenapa motor Peggy Setiawan bukan disita, diambil. Kalau disita kan harus ada suratnya. oh ini tidak. Ini tidak ada Pak, dia ambil. Kalau disita itu kan pertama harus ada surat, harus ada izin dari pengadilan juga. Ini kan tidak ada. Diambil motor smash yang jelek itu yang tidak bisa jalan, plus dengan motor pamannya. Alasannya motor pamannya itu diambil kenapa? Untuk nyetep motor si Peggy karena nggak bisa nyala. jalan kan, nggak nyala. Sekarang di mana dua motor itu? Nggak tahu kita Nggak malah tahu maksudnya? malah kita tanya di mana motornya nggak ada yang tahu, terdeteksi maksudnya? nggak ada yang tahu kan. Karena kan dulu kan yang ngambilnya mungkin polisi Cirebon ya, Tapi Polres pertanyaan Cirebon. kenapa Peggy Setiawan kalau merasa sepeda motornya itu diambil sama kepolisian tidak komplain ya? Dulu ibunya pernah kan begini, kan diambilnya kan di rumah, ada ibunya. Rumah yang di Cirebon ya? Ya, yang di Cirebon. Kan Rombongan. Peggy kan ada di Bandung, Peggy Setiawannya ada di Bandung. Nah, terus awalnya memang polisi datang ke sana itu bukan untuk mencari pelaku pembunuhan, Pak. Tapi dibilangnya bahwa pertama Peggy punya hutang 5 juta, kata orang nih. Kan. Pasti kan penyidik tuh yang datang. Ya. Kemudian yang kedua, dia bilang ini Peggy, intinya gini, nyawa dibayar nyawa. Sebagai seorang kampung, mohon izin, mohon maaf, nggak paham apa yang disampaikan oleh polisi saat itu ya itu. Akhirnya begitu motornya diambil ya mereka hanya bisa berdiam diri saja. Tapi waktu itu Peggy Setiawan sudah di Bandung. Di Bandung. Pada saat 2016. disita itu. Betul, di Bandung. Kan Peggy Setiawan itu di Bandung tuh sejak Juli 2016 di Bandung itu. Jadi Peggy Setiawan itu memang karena dia kerja di Bandung sebagai kuli bangunan belum pernah pulang kan itu. Ya, bahkan masalah mohon izin, masalah pendapatan dia pun kan hanya ditransfer saja ke ibunya yang jumlahnya hanya 200.000 seminggu kan gitu. Nah, kemudian di dalam jawaban Ini kita ya, kita ngobrol. saya intermezzo ini. Ketika sepeda motornya disita atau diambil oleh penyidik Polda Ya. katakanlah atau Polres, Pak, Polres, ya. Tidak pernah dikembalikan. Ya. Tanda tanya, Pak. Ini saya penyidik Ya, ya. ya, ya. Kenapa dia tidak pernah komplain? Dia tidak pernah minta kembali. Nah, jadi Nah, ini kan betul. Nah, jadi gini. Orang kampung. Nah, itu jadi Memang orang kampung. Bahkan maaf kata, Peggy itu berdasarkan pemeriksaan psikologis, IQ-nya konon skornya, maaf ya ini, maaf, Ya, cuma ya. 78. Iya. Keluarga yang sangat-sangat bersahaja, nggak terpikir lah Pak, bahwa polisi akan bisa ditanya-tanya hal macam itu. Bahwa barang sudah diambil polisi, ya sudah. Ya. Gitu, Pak. Orang kampung kan pikirannya yang ngambil polisi Iya. atau apa daya mereka untuk menanyakan Betul. itu mungkin begitulah, Pak. Apa? Nanya aja takut, Pak. Bahkan si Peggy pun begitu sudah kejadian dia tidak mau pulang, Pak, dengan alasan kalau saya pulang pasti saya dikejar polisi gitu bahasanya kan begitu seperti itu itu. lah. Tapi kenapa artinya Kenapa dia takut dikejar Enggak. polisi kan gitu? karena itulah Tanda tanya kalau juga, saya lihat Pak. psikologis orang kampung kan begitu. Ya, Jangan Pak. sekali kamu. Saya ini di depan polisi udah berjejer, walaupun saya lengkap SIM, STNK, plat nomor bagus segala macam. Masih Deg-degan Pak, bek. Ya Itu, nggak Mas. usah bapak, saya polisi Nah itu. dan mantan polisi. Iya. Kalau di jalan, misalnya mobil saya nomor genap. Iya. Ketika tanggal ganjil kan kita harus ini.
Iya. pasti deg-degan Iya, juga, Pak ya kan? Pak Benny. Malu biasanya. Nah, itu Pak. Betul. Pak Roni buka jendela. Oh siap komandan, langsung gitu Pak. Tapi kan ada rasa malu. betul, Pak. Maksudnya kan. Nah, Betul. Nah, apakah sama yang dirasakan oleh Peggy Setiawan ketika haknya dia diambil begitu saja oleh penyidik, dibiarkan selama 8 tahun loh Pak. Mungkin niatnya pasti berontak. Siapapun orang pasti berontak ya. Cuman kan apa daya, ya kan kalau bahasa pribadi itu niat hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Mungkin buat Peggy dan keluarganya niatnya berontak tapi nyalinya yang nggak sampai gitu loh Pak. Makanya udahlah karena motor jelek juga terus akan jadi masalah ke depan mungkin begitu. Bukan lain. Persoalannya kan waktunya ini kan cukup lama. Kalau waktu itu dia komplain, ya mungkin saja kan lebih mudah pembuktiannya dibandingkan sekarang. Justru harusnya pertanyaannya dibalik begini Pak. Dibaliknya begini. Gimana tuh? Kalau motornya sudah mau bukan mau ya. Kalau motornya saja sudah bisa diambil oleh pihak kepolisian sebagai bukti, kenapa Peggy Setiawan tidak dicari tahun 2016? Itu pertanyaan harus dibalik begitu untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini pelaku atau bukan kan itu. Coba Pak Roni. Ya, Mungkin ada kontra argumentasi tentang ini. Nggak apa-apa kan. Ini udah lepas. Kan ada pertanyaan. Kenapa Peggy Setiawan itu tidak dipanggil dulu sesuai dengan perkap? Betul. Langsung ditangkap. Betul. Karena tidak mudah mencari Peggy Setiawan ini. Ketika sudah diketahui bahwa dia Peggy Setiawan dan ada kerja di Bandung itu, barulah dilakukan penangkapan. Nah, kalau saya melihat ya, Kan keluarganya juga tidak menyembunyikan Peggy, Pak. Enggak, 8 tahun loh Di masa. Bandung itu. Dan ya hampir semua juga tahu. Mohon izin Pak Roni. Jadi gini, Kuli bangunan saya Bandung. berintermezzonya beginilah. Seorang kuli bangunan, di mana dia sering main chat FB dengan temannya, yang menyebutkan bahwa dia di Bandung, begitu ya. Saya di Bandung, kan itu. Kok selama 8 tahun tidak bisa dilacak, ya. Sementara motor dia itu sudah diambil. Ini kita intermezzonya begini, teroris yang kita tidak tahu asal muasal tiba-tiba dibilang ini teroris kena gitu loh. Maksud saya kan maksud saya begini, teroris menyembunyikan diri itu kansnya lebih besar daripada si Peggy. Yang notabene menyembunyikan diri. Bukan menyembunyikan diri, kuli bangunan. Yeah. Nah, teroris aja yang menyembunyikan diri bisa ketangkap. Masa orang yang tidak menyembunyikan diri tidak bisa ketangkap? Ini mohon maaf ini Pak. Ini pertanyaan kena 8 tahun loh. 8 tahun. Jadi dibaliknya begitu pertanyaan saya. Jadi jangan sampai nanti ada image bahwa si Peggy nggak mau pulang karena ketakutan jangan-jangan memang itulah petunjuk dia sebagai pelaku kan begitu. Justru pertanyaan saya dibalik. Kalau memang motornya sudah diambil sebagai barang bukti, kenapa selama 8 tahun dia tidak bisa ditangkap? Padahal dia kuli bangunan, kan sangat mudah, mohon maaf. Di Bandung itu paling terkenal orang wilayah Majalengka itu pertama tukang gali. Ini silakan aja dicek ya. Karena memang orang Majalengka itu pekerja keras, Pak. Kemudian yang kedua tukang bangunan, karena mereka kalau membangun rumah itu rapi bener kalau membangun rumah itu. Orang mana? Orang wilayah Majalengka ya. Soalnya saya mau renovasi rumah, soalnya saya serius tanya. Peggy Setiawan Boleh. Ya Cirebon Majalengka kan Cirebon Majalengka itu. Kapan-kapan saya minta nomor kontak Peggy Setiawan. Bahkan kemarin saya udah berhumoria juga dengan Renovasi serius atas rumah saya bocor besar. Sebelum abang saya sudah sebelum abang saya sudah sampaikan ke Pak Rudi, bapaknya Peggy, Pak, kalau Peggy sudah bebas, nanti kalau saya bikin rumah tolong bapak yang ngerjain. Karena memang gini, orang wilayah Cirebon, orang wilayah Majalengka yang kerjaannya spesialisasi di kuli bangunan itu sangat bagus ya. Hasilnya rapi. Nanti nomor Gitu. telepon saya tolong kasih deh ke Peggy Setiawan. Jangan dibagi, Pak. Artinya begini, kalau saja mohon maaf, ini 8 tahun ya. Kalau saja polisi betul meyakini bahwa Peggy alias Peron itu adalah Peggy Setiawan sebagai seorang kuli bangunan, kenapa tidak dilacak? Kan tiap wilayah kan punya polsek. Ini saya gitu ya. Daya nalar saya lah gitu ya. Dulu Polres katakanlah Cirebon yang menangani.
dia bisa laporin ke Polda kan, minta bantuan orang Polda, suruh seluruh polsek yang ada di wilayah Bandung lacak siapa kuli bangunan di sana, kan begitu. Ini cara mudah saya berpikir gitulah ya, cara berpikir mudahnya saya lah gitu, seperti itu. Ini kok tidak dilakukan pengalaman jadi penyidik. Baru pengalaman dari jadi versi Pak Roni pengacara. gimana tuh? Kalau menurut saya tidak mudah mencari pelaku pembunuhan. Kenapa Pak? Ya, apalagi kalau dia sudah melarikan diri dari lokasi di mana kejadian. Tapi 2024 langsung ketangkap. Iya, artinya pencarian selama 8 tahun itu, kalau kita berpikir ya dengan logik gitu ya, ya mungkin dia ada apesnya gitu loh. Dengan saya Ada Pak, apesnya. 8 tahun tuh nggak dicari Pak. Oh gitu ya. Nggak dicari. Saya belum tahu karena kan bukan saya penyidik. Makanya dengan mudahnya Polda Jabar mengatakan 2 orang fiktif gitu. Gitu. Iya, iya. Nah sebenarnya gini bang, sebenarnya gini, mohon izin. Sebenarnya kita ini terpolarisasi untuk berpikir hanya PI pelaku. Sementara yang 2 orang ini tidak pernah kita bahas, ya kan? Saya justru mencurigai, ya, jangan-jangan yang 2 orang inilah justru yang paling penting dalam peristiwa itu. Nah, itu penting. Itu menurut saya. Kita belum Saya punya dasar untuk pendapat berasumsi juga ya. seperti itu. Kenapa? Karena Polda Jabar sendiri yang sudah bilang, ini orang nih, Peggy Setiawan nih. Ya ini kan cara berpikir otaknya. saya, bang, cara berpikir Ini saya otaknya, gitu Pak. loh. Disebut oleh Polda Jabar, ini orang yang mengotaki pembunuhan berencana. Dan yang orang pertama melakukan paksa yang melakukan udah paksa. terhadap almarhumah Viana. Ya, cara berpikir mudahnya saya. Ya. Kenapa kita berfokus kepada Peggy Setiawan yang notabene kuli bangunan, yang dibilang sebagai otak pelaku pembunuhan? Dari mohon maaf lah ya, dari bahasa kuli bangunan saja, apakah bisa dia mengatur skenario? Ya gini ya, orang tuh dihabisi di satu tempat, disimpan di tempat lain. Kalau menurut saya, pertama justru yang paling penting dalam kasus ini adalah Dani dan Andi. Itulah sebabnya, mohon maaf tapi Pak ya, mohon maaf. Itulah sebabnya ini itulah Sersan Mayor kan jenderal gitu ya, jenderal. Jadi itulah sebabnya polisi daerah Jawa Barat berupaya menutupi ini cara berpikir saya, berusaha menutupi yang 2 ini. Karena kalau kita lihat pola pembunuhannya, itu kalau saya bilang ini bukan pola orang biasa. Ya kan, bukan pola orang biasa. Kalau saya bilang itu, ini pola orang yang cara berpikirnya sudah lebih maju daripada seorang kuli bangunan. Yang notabene IQ-nya cuma 78. Yang notabene IQ-nya cuma 78 kan itu. Dan dihabisi di satu tempat, dibuang di tempat lain. Itu kan cara berpikir orang yang sudah matang. Kalau orang kuli bangunan mungkin hajar orang, malah dia yang lari. Dibiarkan korban di sana. Itu maksud saya. Peggy Setiawan ini jangan dijadikan sebagai sasaran utama lah, kalau bahasa tentara itu sasaran utama, Pak. Gitu. Jadikanlah yang 2 orang ini sasaran utama. Nah, kenapa? Ini 2 Ternyata atau 3 nih Pak? Ya, 2 atau 3 nih, kan masih ada nama oh Andika. ya, Peggy alias Peron lah ya. Sama satu lagi Andika itu kan yang tadinya. Nah itu kalau saya tidak konsen ke sana, Bang. Kalau saya hanya konsennya ke Andi dengan Dani gitu ya, dengan Peggy alias Peron. Nah, kalau misalkan kita mau konsennya ke arah sana, maka saya bilang lebih gampangnya kenapa tidak polisi Jawa Barat tidak kembali ke muara, ke hulu persoalan ini gitu, kan? Ke hulu persoalan ini berasalnya kan dari laporan Rudiana, ditanggapi oleh penyidik. Nah, kenapa tidak kembali ke sana? Ini maksud saya, kok selalu konsennya ke Peggy Setiawan. Yang alhamdulillah juga hari ini bebas, artinya tidak gugatan pra peradilan kita diterima. Ya bahkan bukan menang ya Pak. surat gitu ya, dari Ditreskrim itu tidak sah dianggapnya untuk menangkap Peggy Setiawan. Ini pertanyaan berikutnya nih, masa depan nih. Peggy Setiawan kapan balik jadi kuli bangunan? Nah, saya tanya serius. Ya pasti sesegera mungkin karena memang kehidupannya dia berasal dari sana kan ya. Ada nggak perasaan kecewa, mungkin marah, masgul terhadap pihak kepolisian? Dari mana? Dari Peggy Setiawan? Karena di netizen sudah mulai bicara salah tangkap gitu. Kan tadi udah saya bilang, Bang, Peggy Setiawan ini orang biasa. Jangankan jangankan ditangkap di penjara.
Diambil motornya saja pasti kecewa, marah, jengkel itu pasti ada. Apalagi ditangkap dan ditahan, pasti itu semua perasaan ada. Cuman kan kita kembali lagi, siapa sih Peggy Setiawan? Apa daya buat dia untuk melakukan protes ini semua? Ya? Oh, bentar. Peggy Setiawan paham nggak kalau kasus pra-peradilannya ini masih bisa dilanjutkan dengan tadi kata Pak Roni bilang dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup. Penyidikan terhadap Peggy Setiawan Ya. karena kasus kematian Vina dan pacarnya itu, apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak? Peggy Setiawan sendiri paham atau tidak? Kan gitu maksudnya. Iya, betul. Iya. Ya. Selama kita tidak memberitahu dia, yakin dia tidak paham. Itu aja kan. Nah, tapi kalaupun katakanlah begini, kita tim berkoordinasi. Emang ada rencana untuk tidak memberitahukan dari tim penasihat Enggak, hukum? maksudnya gini, kalaupun begini ya, kita tim berkoordinasi. Udah deh kasih tahu dah Peggy Setiawan nanti ya, bahwa ini sebetulnya belum selesai karena kemungkinan ada sprindik baru misalkan begitu. Itu kan bukan maksudnya gini, kita tidak menitik beratkan ke Peggy Setiawan bagaimana caranya dia membela diri. Kan masih ada kita. Ya kan? Iya. Karena kapasitas, mohon maaf nih, dan balik lagi nih hasil tes psikologi itu kan. Kan IQ dia kan cuma 78. Bagaimana dia menghadapi persoalan-persoalan hukum ke depannya, orang menghadapi motornya diambil aja tidak berdaya apa-apa. Ya kan? Ditangkap saja sama Polda Jabar hanya berteriak, "Saya tidak bersalah, saya rela mati," kan begitu. Itu artinya ungkapan seorang yang ingin berontak tapi tidak ada kemampuan. Ya, cuma segitulah dia bisanya. Segitulah kemampuannya gitu. Ya jangankan Peggy Setiawan, kita aja waktu dinas, saya ini merasa ini nih tindakan komandan saya ini salah ini. Tapi kan kita nggak bisa protes. Protes ditempeleng. Kalau Peggy Setiawan kan mungkin saya protes malah dikejar polisi, mungkin begitulah pikiran orang-orang semacam dia lah ya. Kita tidak bermaksud merendahkan martabat orang, tapi memang begitulah kenyataannya. Dan itu. Ini kan Pak Roni. iya, kalau saya sih pertama tentu kita sangat menghormati putusan Pengadilan Negeri Bandung ya untuk kasus pra-peradilan ini. Tapi ini kan kita melihatnya dari sudut pandang keadilan seorang yang dianggap tersangka oleh penyidik Polda Jawa Barat. Nah, bagaimana kita melihat keadilan dari korban 2 orang? Kan selama ini kita diskusinya masih terarah kepada keadilan tersangka yang bisa didampingi oleh pengacara ya. Nah, di KUHP itu tidak ada penjelasan bahwa korban itu bisa didampingi pengacara. Biasanya diwakili oleh siapa? Penyidik, Oh, iya. Jaksa, gitu. Jaksa. jaksa penuntut umum. Iya. Nah, bisa nggak kita melihat bagaimana keluarga Vina, ya, keluarga pacarnya yang kebetulan, Eki. ya, Eki, ya, Anaknya orang Pak tuanya Rudiana. kan juga anggota Polri. Bagaimana kita melihat keadilannya? Saya kira setelah ditayangkan film, mungkin di situ keluarga yang tadinya sudah menerima, dia muncul lagi. Kemudian menagih. Nah, gitu, menagih. Nah, dulu kan ada DPO Ya. di putusan. Nah, itu kemudian Polda mungkin kemudian bersusah payah untuk mengungkap kasus ini. Tapi Bapak kira-kira sepakat nggak dengan saya ini? Begini, cara berpikir saya begini. Kalau kita bertanya bagaimana keadilan korban, kan itu ya, tentang peristiwa ini. Apakah keadilan buat korban sudah didapat? Saya nyatakan memang belum. Apalagi kalau yang ditangkapnya bukan orang pelakunya. Apakah menurut korban itu sudah adil? Saya yakin juga tidak. Ya itu. Katakanlah begini, ini kan Peggy Setiawan ditangkap ya gitu ya. Apakah pihak keluarga korban katakanlah tepuk tangan gitu ya, ada alhamdulillah sudah ketangkap. Mereka tahu kok Peggy Setiawan bukan pelakunya, maka keadilan buat korban saya nyatakan sama sekali belum terdapatkan. Apalagi ditambah oleh pernyataan kakaknya si Vina sendiri, mohon izin Pak. Nah itu? Dia bilang, saya nggak yakin Peggy ini pelakunya. Ya, Hotman Paris kan juga bilang Ya begitu, kan? gitu. Kakaknya si Vina, siapa namanya? Mariana. Mariana bilang, malah justru
ya secara moral kayaknya dia malah mendukung Peggy Setiawan gitu ya. Karena dia tidak yakin ini pelakunya. Artinya memang di satu sisi keadilan buat korban belum didapatkan. Nah, tetapi di sisi lain juga mereka tidak mau orang yang tidak bersalah dijadikan pesakitan, bahkan dipidana, apalagi kalau seumpama sesuai dengan tuntutannya pidana 340 pembunuhan berencana kan itu. Iya. Nah, jadi keadilan buat korban kalau menurut saya itu akan didapat manakala pelaku yang real yang sebenarnya didapat. Ya. Dan itu yang belum didapat oleh pihak Dan itu yang belum didapat. Gitu. Kalau yang 8 terpidana itu gimana? Nah, malah kan yang jadi gini, yang 8 terpidana juga tidak ada yang meyakini bahwa terpidana yang 8 inilah pelakunya. Tapi itu sudah inkrah loh. Ya betul, sudah inkrah. Cuman kalau kita gini Pak, Sama Pak, kasus Karta juga sudah inkrah. Sampai kemudian Tuhan yang bukakan jalan, ada orang yang mengaku. Nah, itu. Gitu, Pak. Artinya begini, dengan segala hormat, kasus salah tangkap, salah tuntut, salah hukuman, salah penjara, itu ternyata bukan terjadi katakanlah pada kasus Cirebon saja. Tapi dalam catatan penegakan hukum kita, itu sudah berulang kali terjadi semacam itu. Tapi itu kan kasus yang pada zaman sudah lama sekali tuh Pak. Ketika kerja saintifik belum secanggih sekarang. Lah itu. Jadi pertanyaan, Iya. dalam situasi ketika otoritas kepolisian punya teknologi saintifik yang luar biasa, Iya. akhirnya terjadi sebuah situasi yang serba misterius seperti sekarang. Nah, ini kan jadi bahan introspeksi. Betul. ya, Terutama karena kasus ini kan ditangani oleh Polres duluan. Kenapa diambil alih oleh Polda? Karena ada 2 locus delicti. Jadi nggak bisa nangani masing-masing. Diambil alih Polda untuk dijadikan 1. Nah ini yang harus lebih hati-hati, administrasinya lebih rapi. Ya due process of law itu harus dijalankan dengan menggunakan scientific investigation. Saya kira itu. Pak, ini saya pertanyaan nih dari saya aja satu pertanyaan ini. Habis ini closing ya. Ya, sebentar ya. Ini agak menarik kalau untuk saya tanyakan. Mengenai Polda Kepolisian Daerah Jawa Barat, ini kan dulu lokus deliktinya kan di Cirebon, yang menangani juga Kepolisian Resort Cirebon. Nah, Polda Jawa Barat ini Polda Jawa Barat ini kan turun tangan setelah viral film itu. Nah, apakah Polda ini adalah korban dari skenario yang dulu di 2016 yang dibuat oleh, kalau saya bukan mitnah orang ya, tapi boleh dong kalau curiga ya. Yang skenario yang dibuat oleh Rudiana dengan para penyidiknya, ya kan, sehingga sekarang Polda Jabar menanggung akibatnya kan itu untuk melakukan untuk meneruskan itu, ya, atau Polda Jabar juga masuk ke dalam skenarionya gitu loh. Enggak gitu. Oh, enggak. Ya, yang saya dengar begini, kan saya tanya sama kawan-kawan yang menangani kasus itu, kenapa ditangani Polda? Jadi Polda mengambil alih karena ada 2 locus delicti, ya. 2 locus delicti ini artinya mungkin Polresta Cirebon, satu lagi Polres Kabupaten. Jembatan Talun itu di Polres Kabupaten. Ya, TKP yang di belakang showroom itu di Polresta. kota. Nah itu. Yang Jadi ada disebut sebagai 2. TKP itu. Ya, kita melihat dari itu ya wajar. Polda yang ambil alih sejak awal, Pak. Jadi kasus yang disidangkan di Cirebon, kemudian sampai akhirnya diputus bersalah terhadap 8 terpidana itu, ya itu Polda yang menangani. Sehingga kelanjutannya ya Polda yang harus melanjutkan untuk mencari DPO yang 3 orang itu. Jadi sebenarnya itu tidak ada keganjilan kalau itu. Padahal kalau Mas Cecep punya istilah apa? Blue curtain apa? Blue curtain code, Nah. silence wall, bahwa salah satu subkultur menyimpang, Pak, di organisasi kepolisian adalah kecenderungan untuk menutup-nutupi kesalahan sejawat. Itu juga yang terus terang berseliweran di kepala saya nih. Ya. Ketika mendengar informasi pengumuman bahwa Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik sama sekali. Terperangah saya. Salah saya terhadap Rudiana. Saya sudah minta maaf tapi. Di sekian banyak channel saya minta maaf karena sudah berburuk sangka. Gitu. Atau Rudiana tidak melanggar etik. Tidak melanggar etik gitu ya. Iya. Mungkin netizen sungkan minta maaf, saya minta maaf nih. Tapi abang nggak menyadari begini, kalau pihak kepolisian bilang Rudiana tidak melanggar etik gitu ya.
Ya kalau Rudiana saya pikir nggak melanggar etik. Ya karena kalimat Kadifumasnya begini nih. Ya. Saya simak nih, Kadifumas nih. Silakan dicek. Rudiana Nah. selaku orang tua korban tidak melakukan Melanggar etik. pelanggaran etik. Kalimatnya begitu, Pak. Ya tidak melanggar etik kan? Iya, makanya. Karena dia bukan pejabat. Artinya dia diperiksa bukan Kecu- sebagai seorang personil Nah, kepolisian, kecuali tapi kalau selaku orang itu tua. Rudiana, nah baru bercerita beda. Iya. Itu Rudiana tidak melanggar etik. Ini pertanyaan besar. Kan itu. Bukan, ini mau hujan, saya potong. Rumah saya bocor. Closing statement singkat aja Pak. Buat dari Pak Roni. Singkat aja closing Ya, statement apa nih? bahwa Terakhir nih ya. pertama tentu kita harus menghargai putusan peradilan. Yang kedua, Polda Jawa Barat harus melakukan introspeksi, memperbaiki apa yang sudah pernah dilakukan dan dianggap kurang, dia benahi. Dan kalau memang masih dirasakan bahwa Peggy Setiawan ini memang dicurigai, ya lakukanlah proses penyidikan dengan due process of law. Jadi mendasarkan kepada penemuan alat bukti yang cukup. Kemudian dia baru dijadikan tersangka karena ya sebenarnya kalau sebelumnya dia tidak melakukan penahanan nggak apa-apa. Ini kan kalau sudah menentukan dia sebagai tersangka pasti kan akan melakukan penahanan. Jadi sebaiknya bukti yang cukup itu harus dilengkapi. Demikian, Pak. Nah, udah Pak. Pak Muhtar siap-siap sama teman-teman ya, karena udah ada yang terakhir tuh Ya, arahnya siap. ke sana tuh. Lanjut kayaknya. Kita tutup Mas ya. Udah tutup. Mas Reza mau tutup. Ya tutup itu aja, bahwa kalau boleh nomor handphone saya kasih ke Peggy Setiawan. Ya. Sobat TN, simak terus ya, karena ini ternyata masih mungkin panjang. Seperti Pak Roni bilang tadi kan. Jadi Pak Muhtar dan kawan-kawan juga masih harus kerja keras ini kayaknya nih. Makanya itu semua nanti akan kita coba angkat lagi, kita coba update untuk para sobat TN semua supaya nggak ketinggalan beritanya. Dan tontonnya di sini, di Diskursusnet. Karena Diskursusnet adalah media terverifikasi dari Dewan Pers. Itu aja sementara. Kita tutup, saya dan Mas Reza Indragiri pamit dulu. Tabik.